Halo teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to Bakat Masak. Kali ini kita akan bikin melon pan atau roti melon. Roti melon ini unik banget teman-teman, karena dia ada lapisan cookies yang bertabur gula pasir. Kalau dibelah, seratnya itu halus, lembut, dan juga empuk. Nah, kita akan bikin pakai oven tangkring. Jadi pastinya mudah banget. So, langsung aja kita bikin. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe dulu. Terima kasih. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama, kita akan bikin adonan cookies. Campur 25 gram margarin bersama dengan 35 gram gula bubuk. Aduk rata sampai kedua bahan ini tercampur dan juga menyatu. Setelah menyatu seperti ini, baru sekarang kita akan masukkan setengah butir telur. Ini saya punya 1 butir, saya akan ambil cuma setengahnya aja. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Tidak perlu sampai lama ya teman-teman mengaduknya, cukup sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 80 gram tepung terigu protein sedang dan juga 1/4 sendok teh baking powder. Lalu ayak tepung dan baking powder. Setelah itu aduk kembali. Kemudian masukkan sisa tepungnya. Lalu aduk kembali dengan spatula sampai mendapatkan tekstur adonan cookies yang menggumpal seperti ini. Sekarang kita masukkan adonan cookies ke dalam kantong plastik. Kemudian padatkan, kita akan bungkus. Lalu kita akan simpan di lemari es sembari kita membuat adonan roti supaya adonan cookies ini jadi lebih keras. Simpan dalam lemari es selama kita membuat adonan roti. Sekarang kita akan bikin adonan roti. Masukkan 140 gram tepung terigu protein tinggi, 25 gram gula pasir, setengah sendok teh munjung ragi instan, 1 sendok teh susu bubuk. Kemudian aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Kita masukkan setengah butir telur dan juga 60 ml air sedikit demi sedikit sambil terus diulenin dengan menggunakan spatula. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjutkan dengan uleni menggunakan tangan. Pastikan kalau tangan kalian benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, ini masih setengah kalis. Kita akan masukkan 1/4 sendok teh garam dan juga 15 gram margarin. Lanjut kita uleni lagi dengan menggunakan tangan sampai mendapatkan tekstur yang kita inginkan, yaitu tekstur yang kalis. Nah, kalau lembek seperti ini jangan khawatir teman-teman, kita akan ulenin terus di alas kerja. Pertama taburi alas kerja dengan tepung terigu protein tinggi, kemudian pindahkan adonan yang lembek tadi di atas alas kerja. Baru setelah itu kita akan ulenin adonan ini sampai benar-benar kalis. Sama sesekali dibanting-banting ya teman-teman, supaya dia cepat kalis. Makin kalis suatu adonan, maka makin halus dan lembut serat roti yang dihasilkan. Jadi roti juga akan lebih empuk. Nah, ini terlihat kalau adonan sudah kalis. Ciri dari adonan kalis itu, dia punya permukaan yang mulus seperti ini, nggak ada yang bergerindil. Kemudian kalau dibentangkan dia tidak mudah sobek. Oke, berarti adonan ini siap untuk kita istirahatkan selama 15 menit.
Ini berhubung saya bikinnya siang, jadi proofingnya cepet ya teman-teman, karena udara di sekitar saya lagi hangat-hangatnya. Tapi kalau udara dingin atau pas lagi hujan, proses proofing ini bisa sampai 1 jam. Kalau sudah 15 menit, adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat seperti ini. Terus kita akan bagi adonan ini menjadi 5 bagian. Sebaiknya timbang dulu ya teman-teman saat akan membagi adonan. Baru kita bisa menentukan berapa berat dari masing-masing adonan. Ini sudah saya timbang dan beratnya masing-masing itu jatuhnya 55 gram. Bagi adonan menjadi 5 seperti ini, kemudian bulat-bulatkan masing-masing adonan. Kalau sudah terbulatkan semua seperti ini, sementara kita sisihkan. Sekarang kita keluarkan adonan cookies dari kulkas. Kemudian kita akan bagi juga adonan cookies ini menjadi 5 bagian. Sebelumnya kita timbang dulu ya teman-teman. Oke, dapatnya 158 gram. Berarti kalau dibagi 5 itu sekitar 31 graman. Oke, setelah terbagi semua, sama langkahnya bulatkan juga adonan cookies ini satu persatu. Setelah itu, kita akan pipihkan satu adonan cookies. Jangan terlalu pipih ya teman-teman. Cukup menyelimuti permukaan atas dari adonan roti aja. Seperti ini. Kemudian tempelkan di atas permukaan adonan roti, lalu rapatkan. Jadi begini, adonan cookies itu sebaiknya jangan terlalu tipis teman-teman, karena adonan roti nanti ini akan mengembang lagi di proofing kedua dan dia juga akan mengembang lagi saat dipanggang. Jadi khawatirnya kalau adonan cookies terlalu tipis, dia akan pecah dan rusak. Jadi amannya adonannya itu sedang-sedang aja atau agak tebal juga nggak apa-apa. Setelah rapat seperti ini, gulingkan di atas gula pasir. Oke, sudah. Setelah itu, kita akan buat garis dengan menggunakan spatula. Buat 3 garis. Kemudian buat lagi 3 garis melintang. Jadi ini tuh kayak punggung kura-kura teman-teman. Oke, tegaskan garis bila masih ada yang kurang jelas. Nanti takutnya pas dipanggang garisnya jadi hilang. Oke, seperti ini. Setelah itu kita letakkan di loyang yang sudah dialasin dengan kertas roti. Sudah. Ini adalah semua adonan yang sudah kita bulatkan dan sudah kita lapisi. Sekarang istirahatkan selama 20 menit. Sementara itu kita akan panaskan oven. Ganti penyangga kompor dengan 3 potong batu bata yang diletakkan di sisi kanan, kiri, dan juga belakang. Baru nanti kita akan letakkan oven tangkring di atasnya. Kenapa sih kok harus seperti ini? Supaya bara api itu tidak terlalu dekat dengan dasar oven, jadi dapat mencegah terjadinya overheat. Kemudian letakkan batu bata sebagai pemberat agar oven tidak terguling dan tutup lubang atas dari oven. Ini ibaratnya itu api atas teman-teman. Lalu letakkan juga seloyang pasir atau kerikil yang sudah dicuci bersih di rak bagian bawah oven supaya panasnya itu jadi lebih merata teman-teman. Dan juga yang terpenting, kalau kalian punya termometer seperti ini, saya beli murah teman-teman, cuma 25.000 di online shop. Ini ada tulisannya Fahrenheit dan Celsius, tapi kita akan pakai yang Celsius aja
di lingkaran bagian dalam, angka-angka di lingkaran bagian dalam di suhu 180 derajat Celcius. Jadi kalau kalian suka baking dan hobi baking, terus masih punya oven tangkring seperti saya, sebaiknya kalian punya termometer suhu untuk mengontrol suhu. Dan kita akan pakai rak yang bagian tengah aja. Bagian atas kita nggak akan pakai, soalnya biasanya panasnya itu lebih tinggi daripada tengah. Lalu setting api di settingan sedang. Kira-kira bara apinya seperti ini, lalu panaskan selama 15 menit. Ini udah 20 menit, proses proofing yang kedua, masing-masing roti udah mengembang teman-teman. Tapi sayang banget, roti yang bagian tengah ini permukaannya pecah. Karena tadi saya bikin permukaan cookiesnya itu terlalu tipis. Tapi untuk 4 yang lainnya udah bagus. Sekarang kita akan panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi prinsip memanggang roti, khususnya roti manis itu harus dipanggang di suhu 180 derajat Celcius selama 12-15 menit teman-teman. Karena kalau memanggang roti dengan suhu yang terlalu rendah, maka waktu yang diperlukan juga terlalu lama. Hal ini akan membuat roti bertekstur kering dan juga keras. Jadi suhu dan waktu memanggang harus benar-benar pas. Setelah 10 menit, sekarang kita akan rotasi posisi loyangnya. Karena biasanya roti yang terletak di dinding belakang oven itu dia akan lebih cepat matang daripada dinding depan dan samping. Setelah 5 menit pemanggangan setelah dirotasi tadi ya, sekarang kita keluarkan roti dan hasilnya seperti ini. Rotinya itu matang merata, kemudian dia itu unik banget. Ini rotinya nggak biasa karena ada lapisan cookies di atasnya dan taburan gula pasir. Kalau dibelah teksturnya lembut, empuk dan juga enak banget. Gimana teman-teman? Mudah kan cara bikinnya? Kalau kalian punya pertanyaan seputar pembuatan roti ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like dan share ke seluruh sosial media kalian. Sekian dulu videonya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.